Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Amin. 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 Kita kemarin datang ke sini Mbah, tapi kemalaman Mbah. Ya. Aku capek. Iya, jadi udah tutup rumahnya. Akhirnya kita bikin konten di rumah ini berdua sama Bro Toli. Nah ini sebelum kita ngobrol-ngobrol ya tentang sejarah makam-makam yang ada di Indonesia yang banyak dipalsukan. Perkenalkan dulu, ini dari Mbah Cokro Dikoro. Mbah Cokro Dikoro, Diningrat Surakarta. Oke, Mbah, ini kan lagi viral ya, banyak makam-makam palsu. Udah dengar belum? Ya, kurang lebihnya begitu. Udah dengar ya? Makam-makam palsu. Ada juga makam yang di gedung nggak ada jasadnya, alias makam palsu ya, murni makam palsu. Ada juga yang makam atas nama A tapi dirubah menjadi B gitu ya. Mbah udah dengar ya? Ya, sedikit mendengar. Nah, pendapat Mbah itu yang pertama gimana tentang adanya banyaknya makam-makam yang dipalsukan oleh oknum habaib gitu. Monggo Mbah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali kata-kata saya salah atau bagaimana, kurang lebihnya saya minta maaf. Mengenai masalah sejarah makam itu, menurut saya itu ada dua. Ada dua, gimana Mbak? Yang dimaksud ada dua itu makam petilasan apa makam. Kalau makam tidak ada petilasan berarti dia makam. Kalau tidak ada petilasan harusnya ada makamnya, ada jasadnya. Tapi kalau makam petilasan itu beda. Berarti harus diperjelas di makam tersebut. Misalkan petilasan, misalkan petilasan, lalu dirubah tulisannya makam petilasan. Berarti itu betul itu ya? Harusnya begitu. Kalau makam, menurut saya, kalau makam seharusnya ada jasad. Jasad berarti nggak usah ada tulisan. Tidak ada yang namanya petilasan. Oke. Tapi kalau makam petilasan itu tidak ada jasad, menurut saya. Contoh, aku dari kecil memelihara yang namanya makam. Ya, makam siapa itu Mbak? Makam Syekh Maulana Datuk Kafi. Makam Syekh Maulana Datuk Syekh Kafi. aslinya Syekh Maulana Datuk Kafi. Yang aslinya itu mungkin kurang lebihnya itu bukan di situ, di Cirebon. Berarti itu petilasan. Iya, menurut aku itu petilasan. Iya. Itu di situ yang namanya makam Syekh Maulana Datuk Kafi. Jangan salah paham, saya cuma meluruskan. Karena saya dari kecil, saya asli orang situ. Iya. Saya dipelihara dari kuncinya. Dulu tidak ada yang namanya uri-uri, memperbaiki makam. Siang malam saya tanpa digaji di makam tersebut demi para ulama leluhur. Saya menghormati, saya menghormati, cuman saya sekedar meluruskan. Kalau petilasan dikasih makam petilasan, berarti ada tulisan makam petilasan. Ya, gitu karena di situ yang namanya Syekh Maulana Datuk Kafi dijuluki Mbah Salikur. Mbah Salikur atau Mbah 21 cara bahasa Indonesianya. Nah, dari satu-satunya itu di situ saya tahu semua. Karena kunci saya tidak punya anak. Anak angkat itu saya yang memelihara makam dari kecil. Jadi juru kunci itu. Iya, jadi saya hanya ingin meluruskan. Di situ adalah perkumpulan para ulama. Ulama yang 21 atau ulama Salikur dari wong Jawa. Di situ ada yang namanya Mbah Panggung,
Wali Songo, seluruh Wali Songo ada. Bahkan di situ ada yang namanya Mbah Banyu Biru, sampai yang tidak ada yang mengerti, hanya saya yang tahu. Karena saya bagaimanapun tempat-tempatnya bagaimanapun di situ saya dari kecil dipelihara oleh kuncinya. Jadi saya inginnya meluruskan saja. Jadi poinnya di sini kalau ada yang mau mengapik-apiki atau kalau ingin memperbaiki itu bagus. Itu bagus. Untuk asalkan jangan merubah tatanan atau sejarah ya, atau merubah sejarah-sejarah. Seharusnya harus tahu yang positifnya bagaimana, atau yang petilasan ya, petilasan ya, gitu ya, sejarah yang benar lah. Jadi ini tujuannya untuk nanti anak didik keturunan kita ya, buat generasi. Tujuan aku itu untuk keturunan anak kita, jangan sampai menyimpang ya. Upama A jadi B jadi second enggak ya. Aku tujuannya meluruskan. Aku pribadi tidak mencela ulama, tidak mencela Habib ulama semua adalah teman saya. Iya. Cuman tujuan aku kan meluruskan. Aku dari kecil memelihara. Sampai sekarang pun saya memelihara makam keturunan Hadiningrat Surakarta. Saya di pasar. Ada surat kuasa dari Hadiningrat Surakarta. Dari sana ke sini, bahkan saya tidak mau meminta. Itu takdir Allah. Jadi itu sudah dilihat. Sekarang petilasan itu masih utuh, Mbak, di makam tersebut, di lokasi makam. Alhamdulillah masih utuh. Yang saya ini khawatirkan harusnya mengerti satu-satunya makam itu siapa saja. Dan ini makam apa petilasan? Kalau makam petilasan harusnya dikasih makam petilasan. Tulisannya ya. Nah, kalau makam berarti harus ada jasad. Itu saja menurut aku pribadi. Jangan ibarat di situ di Kanjeng Syekh Maulana Datuk Api perkumpulan Wali Sing Salikur. Bahkan ada dari Kuningan tidak tahu makam. Keturunan Prabu Siliwangi yang ketujuh. Yang tahu hanya Makaji saya dengan saya datang sini mencari saudaranya. Tapi di sini emak sama aku tidak tahu. Terus dia pulang. Pulang langsung. Lah wong sudah datang kok ke sini. Nah, tanya aja satu itu sama kuncinya, intinya kayak itu. Yang pakai baju hijau. Dan setelah itu diberitahu. Mas saya diberitahu. Makaji saya diberitahu. Kalau ada orang mencari makam baik petilasan ataupun apa, tapi yang saya tahu itu bukan petilasan. Karena di yang aku lihat di Jepun aku belum dengar. Karena ini keturunan Prabu Siliwangi yang ketujuh. Namanya Raden Mas Singajaya. Orang Makaji saya, cuman perbedaannya tambahan 21 tambahan 1, tapi di luar garis. Karena apa? Walaupun masih keluarga dengan para ulama, para wali intinya, tapi dia agamanya lain. Jadi di sebelah ya dipisahkan. Ya di situ baru tahu. Sampai sekarang tidak ada satupun orang yang tahu kecuali aku. Jadi saya hanya tujuannya meluruskan. Barangkali yang ingin tahu satu-satunya datang saja ke sini. Nama-nama petilasan tersebut ya. Tujuannya aku ingin biar anak keturunan saya tidak salah paham. Betul. Di sini di Syekh Maulana Datuk Api seluruh makam para wali Sing Sanga, bahkan sampai Syekh Siti Jenar itu semua letak-letaknya saya tahu semua. Hanya aku yang tahu. Jadi para ulama-ulama yang disebut ini ada di satu makam. Ulama di situ ada.
Ada ulama yang namanya ulama lokal, ulama Jawa, bahkan Mbah Panggung. Petilasan. Itu Petilasan- ya, petilasan itu Mbah Panggung di dari situ satu ya? ada, Pangeran Purbaya, Pangeran Papak, Syekh Likiran segala macam di situ ada. Tapi cuma petilasan. Itu cuma petilasan perkumpulan para wali musyawarah mengenai kemungkinan dari dahulu itu mengenai masalah penyebaran agama Islam. Kumpulan buat Iya. iya. Jadi jangan menyalahi itu. Bukan tujuan aku minta. Memang aku di situ dari lahir saya asli orang situ. Sekarang saya diberi mandat dari makam Raden Mas Cokrodikoro Hadiningrat Surakarta. Datang aja ke sini. Nanti kalau pengen gabung dengan Hadiningrat Surakarta, datang saya ke sini. Saya kasih. Oke, berarti Itu intinya- saja. Saya bukan menjelekkan. Iya. Sama-sama orang Islam, inadina indah wahil Islam, sama-sama. Tapi yang saya khawatirkan, sama Mbah. yang saya khawatirkan itu saja. Jadi menyimpang dari sejarah. Yang tadi Ya. petilasan Ya, berubah jadi makam. ya, Apalagi ya. namanya diubah. Apalagi namanya dirubah. Kita saling harus menghormati, menghargai sesama leluhur. Oke, ini durasinya udah 11 menit. Jadi begini ya, Mbah. Ya. Mbah punya nasihat apa atau pesan apa buat oknum yang suka merubah-merubah nama makam atau membuat makam palsu supaya generasi kita nantinya nggak keliru siapa leluhur kita kan begitu ya Mbah itu ya. tujuannya Ya. biar anak didik turunan kita nanti dia tahu sejarah ini. Jadi ada alur, jadi ada jalur itu. Jadi tidak menyimpang. Ya orang-orang yang seperti itu ya semoga diberikan kesabaran saja. Diberikan Sadar gitu ya. sadar lah itu aja. Kita tujuan saya adalah tujuan yang baik. Dan harus meminta maaf, ya. ya. Iya, kita sama-sama orang Islam, kita sama-sama intinya orang Islam lah.